kemarin dibahas, hari ini dikaji. Mungkin pekan depan ada lagi ustadz yang mengkaji tentang berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan kondisi manusia yang memang banyak di antara mereka lupa sama orang tuanya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla Jalaluh mewasiatkan kepada para anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena Allah tahu bahwa kebaktian anak kepada orang tua itu sesuatu yang perlu diperjuangkan oleh anak. Berbeda bagaimana orang tua kepada anak. Cintanya orang tua sama anaknya, kasih sayang orang tua sama anaknya, itu sudah sebuah naluri yang tertanam di hati orang tua, yang gak perlu orang tua dikasih tahu, sayangi anakmu. Gak perlu. Makanya gak ada ayat yang memerintahkan orang tua untuk sayang kepada anaknya. Yang ada perintah orang tua untuk menyelamatkan anak-anaknya dari api neraka. Keluarganya dari api neraka. Menyuruh anaknya untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara anak, maka Allah 3 kali di dalam Al-Quranul Karim mewasiatkan kepada para anak untuk peduli sama orang tua. Orang tuamu loh. Ingat sama orang tuamu. Karena tadi seorang anak ketika tumbuh besar ya, kemudian dia mulai dewasa, berkeluarga, ya udah dia punya kesibukan sendiri. Jangan berkeluarga. Kadang-kala dia remaja, punya kawan, dia merasa lebih dekat sama kawannya daripada orang tuanya, dia tinggalkan orang tua. Maka kenapa kajian tentang berbakti kepada orang tua terus diulangi, disampaikan, ya, karena alhamdulillah masih banyak kebaikan di diri umat ini. Fadzakir in nafa'atidz dzikra. Berikan peringatan di mana peringatan itu memberikan manfaat. Ahibati fillah, pada suatu hari baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menaiki mimbar di Masjid Nabawi. Mimbar Nabi alaihi salatu wassalam itu 3 tingkatan. Ada 3 anak tangganya. Ketika beliau menaiki tingkatan pertama, beliau mengatakan amin. Lalu naik ke tingkatan kedua, beliau juga mengatakan amin. Yang ketiga, beliau mengatakan amin. Kita semua tahu arti amin. Ya Allah kabulkan ya. Tapi para sahabat tidak tahu apa yang sedang diaminkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjawab pertanyaan para sahabat untuk menghilangkan keheranan mereka dengan amin 3 kali yang beliau baca. Maka beliau mengatakan, lamma raqitu darajal ula ja'ani Jibril. Ketika aku naik ke anak tangga yang pertama, Jibril datang kepadaku alaihi salam. Faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Sengsara seorang hamba. Di dunia ada 2 orang, syaqiyun wa sa'id. Di akhirat juga ada syaqiyun wa sa'id. Ada yang syaqi, masuk neraka, diazab, disiksa di dalamnya. Ada yang sa'id, yang berbahagia, berada di surga dan tempat yang penuh dengan keindahan, kekal selama-lamanya. Siapa yang didoakan sengsara oleh Nabi SAW? Oleh Jibril, yang kemudian diaminkan oleh Nabi SAW. Seorang hamba
yang mendapati bulan Ramadan. Kita tahu dengan fadilah bulan Ramadan, dengan keutamaan bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu surga, dikuncinya pintu-pintu neraka. Subhanallah, setan-setan dibelenggu. Penyeru kepada kebaikan terus mengajak kepada kebaikan. Ini orang di masa yang penuh dengan kesempatan untuk masuk surga, nggak masuk surga dia. Nggak diampuni dosa-dosa dia. Ini orang yang celaka. Orang yang sengsara, melarat. Faqultu amin. Maka aku katakan amin. Semoga sengsara itu. Yang kedua, Jibril mengatakan, syaqiyun abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Sengsara seorang hamba yang hidup mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Hidup, ini anak, orang tuanya ada. Baik dua-duanya atau satu dari keduanya. Sebagian kita tahu-tahu dia balik, abahnya udah nggak ada. Ibunya udah nggak ada. Ada yang mengatakan, anak nggak ingat Ustaz dengan abah dan ibu anak. Ya dia nggak tahu. Dia tidak merasakan mungkin kasih sayang karena dia meninggal ketika kecil. Tapi kalau ada anak yang hidup, mendapati kedua orang tuanya masih ada, satu atau dua-duanya, kemudian nggak masuk surga, syaqi. Faqultu amin. Maka aku katakan, amin. Semoga. Maka ini kesempatan buat kita semua yang masih memiliki orang tua, yang masih hidup, itu tiket bagimu untuk masuk surga. Kalau engkau ternyata nggak bisa masuk surga lewat tiket ini, syaqi. Kata Nabi SAW, syaqi. Sengsara. Mau dari pintu mana engkau masuk surga? Oh, engkau mau berbanyak sedekah. Engkau mau rajin, tekun, puasa sunnah. Tapi ternyata engkau durhaka sama orang tuamu, syaqi. Artinya orang tuanya ini gak ridha sama nih anak. Bukankah Allah Jalla Jalaluh, keridhaannya bergantung dengan keridhaan orang tua. Ridhallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan orang tua bergantung dengan keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung sama murka orang tua. Kalau orang tuamu murka dengan diri, tidak ridho dengan sikapmu yang mengabaikan keduanya, maka Allah tidak akan ridho sama engkau. Syaqi. Faqultu amin. Aku katakan amin. Kemudian Jibril mengatakan, syaqiyun abdun dzukirtu indahu falam yusalli alaik. Syaqi, celaka seorang hamba wahai Muhammad, yang namamu, yang dirimu disebutkan di hadapan dia, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Nama Nabi Muhammad, dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Atau dia singkat SAW. Salawat loh, bukan SAW. Bersolawat. Yang tidak bersolawat. Kalau sekedar nulis SAW, tapi dia tidak bersolawat, berarti dia syaqi. Sengsara itu. Rawahul Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Subhanallah jemaah.